Sugeng ini melihat sosok Kandar ini berdiri di jendela itu, dan dia berkata, gelu sosok Kandar ini berdiri di jendela itu, dan dia berkata, gelu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum saya bercerita, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Muslim. Dan kali ini masih bersama saya di ruang malam dengan kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh sobat ruang malam yang bernama Roni. Dan dalam kisah ini Roni dan warga di kampungnya mengalami peristiwa yaitu diteror oleh pocong. Tetapi sebelum saya bercerita tentang kisah Roni, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sobat ruang malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami, dan mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah SWT. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami, saya berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Cerita Roni ini dialami oleh Roni pada tahun 2010 yang silam, yaitu di suatu kota yang berada di Jawa Timur. Roni mengisahkan pada saat itu ketika ada salah satu tetangga Roni ini yang meninggal dunia yang kita sebut namanya Kandar. Pada waktu itu semua tetangga di kampungnya termasuk Roni melayat ke tempat Kandar. Roni bercerita bahwa Kandar ini berusia 50 tahun dan pada waktu meninggal dunia dia pada saat itu sudah lama menderita sakit, yaitu sakit stroke. Tetapi pada saat Kandar ini sakit stroke, keluarganya pada waktu itu kurang merawat pada saat si Kandar ini sakit. Padahal sebelum dia sakit dia adalah tulang punggung dan dia membiayai keluarganya dengan kerja keras. Sehingga pada sakit sekitar 3 tahun lamanya, Kandar selain susah karena sakitnya, dia juga seringkali berbicara kepada tetangga-tetangganya atau teman-temannya yang pada waktu menjenguk Kandar ini, dia sempat mengeluhkan bahwa keluarganya ini tidak terlalu menghiraukan dia pada saat dia sakit. Sehingga pada waktu itu ketika Kandar ini akhirnya meninggal dunia, banyak-banyak teman-temannya yang melayat pada waktu itu ke rumah Kandar memperbincangkan masalah pada waktu Kandar ini sebelum meninggal, karena seringkali mereka ini mendengarkan keluhan dari si Kandar. Singkat cerita, pada waktu itu akhirnya Kandar ini
dimakamkan. Pada saat Kandar setelah dimakamkan, peristiwa yang terjadi di kampung itu terutama pada Roni. Roni adalah sahabat dan tetangga dekat dengan Kandar. Roni memulai cerita peristiwa itu ketika 3 hari setelah kematian dari Kandar. Pada saat itu ada tetangga Roni yang setiap malam ini dia baru pulang karena pekerjaannya memang mengharuskan dia pulang malam hari. Pada waktu tetangganya Roni ini pulang, kita sebut saja namanya Sugeng. Ketika Sugeng ini pulang dari kerja dan melewati gang yang ada di kampung Roni menuju rumahnya, ini harus melewati rumah dari Roni dan Kandar. Pada waktu itu Roni menceritakan bahwa kejadian dialami Sugeng itu sekitar pukul 1:30 malam. Pada waktu Sugeng ini mulai melewati rumah dari si Kandar dan Roni, Sugeng merasakan bahwa suasana di kampungnya pada waktu itu sangat sepi sekali. Dan pada waktu itu musim penghujan, tetapi ketika Kandar pulang, hujan ini sudah mulai mereda, tetapi masih terlihat rintik-rintik. Pada waktu melewati rumah Kandar ini, sebelumnya si Sugeng ini mencium bau aroma bunga seperti bunga mawar, dan melati ini tajam sekali menusuk hidung si Sugeng. Sehingga pada waktu itu si Sugeng ini berpikir, apa ini bau-bauan wangi-wangian, bau bunga sekarang lah, ini berasal dari rumah Kandar. Tapi Sugeng ini cepat berpikir, loh, Kandar ini kan 3 hari yang lalu sudah meninggal, sehingga mungkin bau wangi-wangian dari bunga-bunga yang dibawa oleh pelayat dan dari keluarga si Kandar biasanya sudah hilang. 1 hari pun sudah tidak ada bau-bau wangian. Hanya terjadi pada saat banyak pelayat dan jenazah itu akan diberangkatkan. Tetapi pada malam itu bau wangian dari bunga sekarang ini sangat menyengat sekali. Dan bulu kuduk Sugeng pada waktu itu juga merinding. Dia aneh, kenapa bulu kuduk saya ini tiba-tiba merinding? Baru saja Sugeng ini merasakan dirinya ini seperti ketakutan karena tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Pada waktu itu dia naik sepeda motor, tapi karena masuk gang sepeda motor Sugeng ini dia tuntun. Samar-samar Sugeng ini mendengar suara, pelan-pelan tetapi semakin jelas. Suara itu mengatakan, geluh. Geluh. Pada saat itu Sugeng dia berhenti dari menuntun sepeda motornya dan dia mulai menengok ke kanan ke kiri. Dia pada waktu itu Sugeng melihat siapa yang menyuarakan suara geluh. Dan apa maksud dari itu? Sempat pada waktu itu berpikir Sugeng bahwa mungkin ada teman-temannya yang menakut-nakuti dia. Tetapi ketika Sugeng ini dia terdiam dan mulai akan melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumahnya yang sebenarnya tidak jauh lagi sampai.
tiba-tiba dari balik jendela, dari balik jendela kaca yang ada di rumahnya Kandar, pada saat Sugeng ini mau merasakan ada yang aneh di jendela rumah Kandar, samar-samar Sugeng ini melihat sosok Kandar ini berdiri di jendela itu, dan dia berkata, gelu sosok Kandar ini berdiri di jendela itu, dan dia berkata, gelu pada saat itu barulah Sugeng ini sadar bahwa pada saat itu dia melihat Kandar yang sudah meninggal 3 hari yang lalu. Dan setelah itu dia langsung lari meninggalkan sepeda motornya di depan rumah Kandar. Keesokan paginya, akhirnya berita ini ramai sekali di kampungnya Roni. Dan pada waktu itu Sugeng menceritakan apa yang dia alami malam itu. Dan menjadi seluruh kampung ini akhirnya membicarakan Kandar. Pada saat itu Sugeng juga menceritakan kepada warga kampungnya, bahwa termasuk kepada Roni, bahwa dia tidak hanya melihat Kandar saja, tetapi dia mendengar suara Kandar ini berbicara seperti gelu. Pada saat itu semua penduduk kampung termasuk Roni ini tidak menyadari dan tidak tahu apa yang dimaksud oleh Kandar. Dan akhirnya selama itu, kejadian setelah Sugeng itu, tidak ada warga ini yang berani keluar setelah jam 9 malam. Singkat cerita, akhirnya cerita itu terus berkembang. Keesokan harinya peristiwa ini terjadi lagi. Kali ini yang mengalami adalah keluarga dari Kandar sendiri. Pada saat itu kita sebut saja namanya Irma. Irma ini adalah salah satu anak dari Kandar. Pada saat menjelang tidur, pada waktu itu dia berada di kamar untuk bersiap-siap tidur, karena keesokan harinya si Irma ini harus bekerja di sebuah pertokoan yang tidak jauh dari rumahnya. Sekitar pukul 9 malam, ketika dia bersiap-siap untuk tidur sambil mainan HP, kebiasaan si Irma ketika mau tidur, dia ini selalu istilahnya memakai obat nyamuk bakar yang diletakkan tidak jauh dari tempat tidurnya. Pada saat dia main-main HP, tidak sengaja si Irma ini melihat obat nyamuk bakarnya ini seperti bergerak berjalan sendiri. Setelah itu tidak sampai di situ, tiba-tiba lampu dari kamarnya ini tiba-tiba menjadi padam. Dan pada saat lampu kamarnya ini padam, si Irma ini sebenarnya ingin berteriak memanggil ibu dan adik-adiknya, tetapi tidak sepatah kata pun yang bisa dia teriakkan. Akhirnya si Irma terdiam sambil meneteskan air matanya karena ketakutan. Dan dia segera istighfar dan menyebut
nama Allah, meminta ampun karena dia teringat dosa-dosanya kepada ayahnya Kandar pada waktu itu. Karena pada saat ayahnya sakit, Irma terlalu sibuk dengan urusannya dia sendiri. Pada saat si Irma ini menangis ketakutan dan dia juga teringat akan dosa-dosa kepada ayahnya, tiba-tiba si Irma ini samar-samar mendengar suara ayahnya dan berkata kepada Irma ini, "Gelu, gelu, gelu, gelu." Pada waktu itu si Irma semakin meneteskan air matanya, tetapi dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh suara yang dia rasa ini suara dari ayahnya yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Sampai akhirnya suara itu menghilang. Keesokan harinya Irma ini bercerita kepada ibunya. Dan lagi-lagi pada saat itu warga kampung ini menjadi gempar karena cerita dari Ibu Irma. Karena Ibu Irma ini akhirnya karena dia pun ketakutan. Ternyata tidak hanya tetangganya yang bernama Sugeng aja yang merasakan peristiwa mengerikan itu, ternyata anaknya sendiri juga merasakan peristiwa yang menurut ibunya Irma ini adalah peristiwa yang membuat dia takut dan keluarganya. Apalagi yang meneror ini adalah suaminya sendiri yang sudah meninggal 3 hari yang lalu. Dan karena hal itu membuat warga kampung ini semakin ketakutan. Karena berpikir bahwa keluarganya sendiri saja mengalami peristiwa seperti itu, apalagi mereka yang orang lain, hanya tetangga. Tidak sampai di situ, ketika malam harinya juga, keesokan harinya, Roni yang menjadi sahabat Pak Kandar ini juga mengalami hal yang tidak bisa dilupakan oleh Roni. Pada saat itu Roni sedang asik melihat bola di televisi. Karena anak-anak dan istrinya ini sudah tidur, Roni pada waktu itu dia melihat bola di televisi. Karena kesehariannya memang dia sangat hobi dengan bola. Pada saat Roni ini melihat acara bola, tiba-tiba TV yang dia lihat ini mati sendiri. Pada saat itu Roni ini bingung. Padahal biasanya TV ini tidak ada permasalahan apa-apa. Akhirnya dia mencoba memperbaiki TV-nya dengan mengotak-atik kabel dari antena TV-nya. Tetapi tetap tidak bisa. Dan pada waktu itu sekitar pukul jam 1 malam. Pada saat dia lagi sibuk untuk mencoba menghidupkan TV-nya, tiba-tiba TV yang dia kira ini sudah tidak bisa dihidupkan, tiba-tiba nyala sendiri lagi. Dan ketika sudah menyala dan si Roni ini akan menikmati sepak bola lagi, tiba-tiba TV ini mati lagi. Dan hal ini Roni bercerita, dia direpotkan dengan TV-nya ini mati hidup ini sampai 3 kali pada waktu itu. Akhirnya karena dia jengkel, Roni ini jengkel, akhirnya dia mematikan TV itu dan ingin kembali tidur. Untuk pada waktu itu menuju ke kamarnya, dia meletakkan remote-nya di atas TV. Pada waktu dia akan meletakkan remote yang
akan diletakkan di atas TV ini, tiba-tiba TV ini hidup kembali. Dan saat TV ini hidup kembali padahal remote-nya ini sudah dimatikan, barulah Roni ini menyadari bahwa ada yang aneh pada malam itu. Dan bulu kuduknya juga pada waktu itu mulai merinding dan berdiri. Pada saat itu sebenarnya Roni ini melemparkan remote-nya ke kursi yang ada di samping dari tempat dia berdiri. Tetapi ketika dia mau membalikkan badannya cepat-cepat menuju ke kamar tidurnya, tiba-tiba ganti pintu ruang tamu Roni ini ada yang mengetuk. Pada saat Roni ini semakin ketakutan, tiba-tiba Roni ini mendengar suara gelu, gelu, gelu. Dari sini Roni semakin sadar bahwa ini adalah suara dari Kandar. Dan ternyata dia mengalami sendiri apa yang dialami oleh beberapa warga di kampungnya. Dan dia mendengar sendiri bahwa ketika Kandar ini datang, selalu dia mengatakan gelu, gelu, gelu. Pada saat itu Roni langsung masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamarnya. Barulah keesokan harinya Roni ini bercerita kepada keluarga Kandar. Dan akhirnya Roni karena dia merasa kasihan dengan Kandar dan keluarganya, kenapa sampai terjadi hal seperti ini, dia mengusulkan kepada keluarga si Kandar ini untuk memanggil tokoh-tokoh yang ada di kampung setempat untuk merembukan apa yang sudah terjadi di kampungnya dan apa yang terjadi pada Kandar sehingga meneror warga yang ada di kampungnya sendiri. Dari sini akhirnya berkumpullah pada waktu itu Pak RT, Pak RW dan beberapa tokoh agama yang ada di situ. Dari rembukan beberapa tokoh agama ini, dan pada waktu itu mereka ini membahas tentang apa yang dikatakan dari warga kampung termasuk Roni yang pada waktu itu mengalami peristiwa itu dan bercerita tentang gelu, gelu, gelu. Akhirnya Pak RT dan beberapa tokoh agama ini berpikir bahwa apa ada yang kurang pada saat mereka ini memakamkan jenazah si Kandar. Kenapa si Kandar ini menyebut dengan kata-kata gelu, gelu, gelu. Gelu di sini pada waktu Roni bercerita ini adalah tanah liat yang biasanya dibentuk bulat-bulat dan diletakkan sebagai bantal untuk jenazah yang akan dimakamkan. Dan dari situ akhirnya salah satu dari warga yang kita sebut namanya Pak Amin. Pak Amin ini mengingatkan kepada Pak RT dan beberapa tokoh agama tersebut bahwa kemungkinan kita ada salah dalam proses pemakaman Pak Kandar. Akhirnya dari situ mereka dengan izin keluarga dan izin perangkat desa di kelurahan dan kepolisian, mereka bersepakat untuk membongkar makam dari si Kandar. Dan benar saja ketika makam Kandar ini dibongkar, ternyata jumlah gelu yang harusnya lengkap di situ ternyata masih kurang satu. Dari sini akhirnya
misteri kenapa si Kandar ini tidak tenang arwahnya akhirnya terjawab. Dan di situ akhirnya semua warga dan tokoh masyarakat meminta maaf kepada Kandar dan mendoakan Kandar agar amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meminta maaf agar si Kandar juga tidak mengganggu lagi keluarganya dan warga di kampungnya. Dari sini pun akhirnya keluarga si Kandar, yaitu istrinya dan anak-anaknya, juga bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Akhirnya mereka juga meminta maaf kepada almarhum ayahnya karena mereka tidak merawat dengan baik ayahnya pada saat sakit. Dari sini Roni mengakhiri ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.